Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Raffi Ahmad Zaki, biasa dipanggil Raffi, Zaki, atau yang lain gitu. Bebas kalian mau manggil apa gitu. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan tentang kenapa sih pajak itu penting bagi negara kita. Mungkin di antara kalian pasti mikir udah, "Jak, ngapain sih bahas pajak itu penting?" Aku juga tahu pajak itu penting, Jak. Ya, itu bagi kalian ya, bukan mungkin beberapa orang ada yang masih merasa kurang peduli gitu, atau memang ada buat malas bayar pajak. Mungkin alasannya karena, ngapain bayar pajak, ntar juga uangnya dikorupsi atau disalahgunaan buat beli beli hal yang nggak penting gitu. Ya, itu emang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Tapi pajak sama korupsi itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Perlu diingat ya. Pajak itu tetap dibutuhkan sama negara kita untuk menjalankan atau membiayai program-program pemerintah di negara kita. Contohnya membiayai pendidikan, kesehatan, terus sama ini sih pembangunan jalan gitu, sama bantuan sosial juga bisa, serta fasilitas umum lainnya gitu. Yang kayak kita misalnya pakai halte bus dan lain-lainnya. Jadi menurutku solusi dari masalah itu tuh bukan berhenti bayar pajak gitu, tapi memperbaiki pengawasan dan pengelolaan pajak biar lebih transparan. Jadi kita lebih tahu detail-detail apa aja yang dibeli gitu sama pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini karena itu ya, pada kesempatan kali ini aku pengen ngebahas kenapa sih pajak itu penting, sama perkembangan pajak itu sekarang udah sampai mana sih di era digital, di era modern kita saat ini nih, gimana gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita perlu tahu dulu pajak itu apa. Bagi kalian yang belum tahu nih, pajak itu apa nih, aku jelasin. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Jadi hukumnya wajib nih. Hukumnya wajib. Masa udah hukumnya wajib, masa kalian tinggalin gitu kan, malas bayar pajak? Mana rasa tanggung jawab kalian gitu loh. Walaupun kita nggak nerima imbalannya secara langsung setelah kita membayar pajak nih, manfaatnya tuh ada. Contohnya kayak jalan raya bagus gitu, sekolah negeri, rumah sakit di daerah kalian tuh, transportasi umum, dan fasilitas yang bisa digunain sama masyarakat kita gitu loh. Jadi sebenarnya tuh tanpa sadar tuh ya, kita tuh hampir hampir selalu menikmati dari pajak pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah gitu. Maaf ya, agak belibet, sorry. Terus pada slide selanjutnya aku mau ngebahas tentang apa sih manfaat pajak itu, membayar pajak gitu. Pajak itu memiliki banyak manfaat ya bagi masyarakat dan juga negara kita gitu loh. Dalam bidang pendidikan, seperti yang udah aku jelasin tadi tuh, pajak digunakan untuk membiayai sekolah negeri, beasiswa, gaji guru gitu. Dalam bidang kesehatan, pajak bisa membantu membiayai BPJS, rumah sakit, dan subsidi obat-obatan bagi kalian yang kurang mampu ya. Selain itu, pajak juga bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, transportasi umum, dan berbagai fasilitas publik yang bisa kita nikmati gitu loh. Pemerintah juga memanfaatkan pajak untuk membantu sosial kalau misalnya ada bencana alam, atau subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan gitu, yang kurang. Itu contoh-contoh ya yang tadi udah aku jelasin. Terus kita akan masuk ke dalam pajak dan pendidikan. Nah, udah seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, pajak dan pendidikan tuh berkaitan erat. Nah, dalam bidang pendidikan, pajak memiliki peran yang sangat penting. Penting banget nih pajak nih bagi pendidikan kita nih. Kayak contohnya tuh membiayai sekolah negeri, beasiswa, program KIP, MBG juga didanai oleh pajak, teman-teman. Jangan lupa ya. Artinya nih, pajak bukan hanya tentang uang yang dibayar masyarakat gitu loh, tapi juga investasi untuk masa depan pendidikan Indonesia.
supaya anak-anak di Indonesia bisa pinter, cerdas. Jadi Indonesia emas semakin dekat gitu loh. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, di slide selanjutnya, habis kita bahas pajak dan pendidikan, aku mau ngebahas pajak dan kesehatan. Nah, pajak dan kesehatan juga berkaitan erat nih buat ngebangun Indonesia emas nih. Nah, pajak tuh penting banget soalnya di bidang kesehatan nih. Soalnya dana pajak nih bisa digunain untuk membiayain BPJS kesehatan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, program vaksinasi. Tuh, jadi kalian tuh masyarakat Indonesia tuh bisa sehat gitu loh. Nah, gratis lagi kalau pakai BPJS gitu dengan bayar pajak. Nah, dengan adanya pajak, masyarakat kita juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau gitu gara-gara pajak itu. Jadi pajak tuh penting banget. Makanya aku masih heran sama orang yang malas bayar pajak sama nggak peduli soal pajak ini gitu loh. Greget aku gini. Terus habis kita bahas pajak dan kesehatan di slide ini nih, pajak dan infrastruktur publik gini, aku mau ngebahasnya pajak tuh penting juga loh buat infrastruktur publik. Contohnya kayak bangun jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan transportasi umum lainnya gitu loh. Infrastruktur publik yang baik dapat membantu aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau infrastruktur publiknya bagus, enak, kita juga bisa enak juga gitu menikmati infrastruktur publik tersebut gitu. Misalnya kayak jalan tolnya enak gitu, ada bandara kan. Kalau nggak ada bandara kan kita susah tuh kemana-mana, ke luar pulau, ke luar negeri. Kalau nggak ada jalan tol kita bisa muter jauh, memakan perjalanan waktu yang lebih lama gitu. Jadi infrastruktur publik ini juga perlu, penting gitu loh. Nah, sekarang kita mulai nih masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih, jenis-jenis pajak di Indonesia. Nah, yang umumnya di Indonesia ini ada beberapa jenis pajak yang umum digunakan di Indonesia. Contohnya kayak pajak penghasilan atau PPH dengan tarif sekitar 5% sampai 35% tergantung penghasilannya juga. Lalu ada PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 11 sampai 12%, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi bangunan atau PBB. Contohnya ketika seseorang bekerja dan memiliki penghasilan, maka akan dikenakan pajak penghasilan dari gaji tersebut. Kemudian kalau kita misalnya beli barang di minimarket gitu atau belanja online gitu ya, yang biasa kita lakukan buat beli baju apa gitu segala macam gitu, biasanya itu kena PPN juga di dalam transaksi tersebut gitu loh. Jadi pajak nih bisa di mana-mana kita kenanya. Jadi fun fact-nya nih ya, setiap hari tuh fun fact-nya nih, aku mau jelasin fun fact dulu. Fun fact-nya, kita tuh hampir setiap hari tuh bayar pajak, mulai dari belanja di minimarket seperti yang udah aku jelasin, belanja online, beli bensin bahkan itu biasanya kena pajak juga gitu loh. Kita udah bayar pajak juga. Jadi ingat, setiap hari itu kita bayar pajak juga gitu ke negara. Nah, sekarang lanjut pada slide ini. Aku mau ngebahas pajak di era digital gitu. Pajak di era sekarang tuh gimana? Pajak tuh berkembang sejauh mana di era sekarang gitu. Seiring perkembangannya teknologi nih ya, sistem perpajakan juga ikut berkembang menjadi lebih modern, lebih canggih gitu lah. Tapi ini masyarakat nih dapat membayar atau melapor pajak secara online gitu, kurang gampang lagi, apalagi gitu secara online, nggak usah datang ke kantor pajak, ngabisin bensin, waktu gitu. Nah, bayar pajak bisa secara online gitu loh, kayak melalui layanan seperti e-filing, DCB online, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak gitu. Nah, menurutku sistem ini menjadi jauh dengan sistem ini kita tuh menjadi jauh lebih praktis dibandingkan dulu, karena masyarakat menjadi lebih mudah dan dalam mengurus perpajakan.
gitu loh. Makanya aku masih heran ada orang yang mager bayar pajak padahal bisa secara online gitu loh. Nah, selain itu perkembangan transaksi digital seperti belanja online, layanan streaming, main game online, dan pekerjaan digital lainnya gitu kayak trading atau segala macam itu membuat pemerintah mulai menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan zaman gitu loh. Jadi pajak juga ikut berkembang gitu. Jadi pajak di Indonesia juga ikut berkembang, nggak manusianya aja yang berkembang gitu. Nah, pada slide 9 ini aku mau ngebahas juga tentang manfaat pajak dalam dunia digital. Mungkin di slide ini hampir sama kayak slide-slide sebelumnya gitu. Cuma ini lebih detail lah aku ngebahasnya. Di era digital, aktivitas masyarakat ini kan semakin banyak dilakukan secara online nih ya. Seperti yang udah aku contohkan kayak belanja online di Shopee atau Tokopedia, langganan Netflix, Spotify, top up game, hingga transaksi digital lainnya gitu loh, kayak trading dan segala macam gitulah. Karena itu pajak digital karena itu pajak digital membantu pemerintah nih ya, mengatur perkembangan ekonomi digital agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Jadi nggak semena-mena gitu loh aturannya. Ya, harus tetap sesuai aturan ya. Jadi nggak bisa semena-mena. Selain itu, sistem digital juga membuat pembayaran dan pelaporan pajak tuh menjadi lebih cepat dan lebih mudah praktik dibanding sorry menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis dibanding sebelum-sebelumnya gitu loh, yang udah aku jelasin yang seperti tadi gitu di slide sebelumnya. Nah, pada slide selanjutnya nih ya, ini nih topik utama kita. Apa jadinya nih ya jika kalau kita tuh nggak bayar pajak gitu? Apa sih jadinya kalau kita nggak bayar pajak gitu? Nah, kalau masyarakat nih ya, kita nggak bayar pajak nih, penerimaan negara tuh akan turun, APBN kita tuh turun karena fun fact-nya nih ya, salah satu pendapatan terbesar negara kita itu dari pajak. Bayangin kalau kita nggak bayar pajak tuh, kayaknya jalan-jalan dekat rumahku tuh nggak sebagus itu tuh, nggak bakal sebagus itu gitu. Soalnya akibatnya pemerintah, kalau kita nggak bayar pajak tuh akibatnya pemerintah akan kesulitan membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya gitu loh. Jadi kebayang nggak kalau sesusahnya apa tuh kita nggak bayar pajak, negara kita tuh bakal nggak peraturan apa kalau kita nggak bayar pajak gitu. Jalan-jalan rusak, pendidikan kurang, rumah sakit, kesehatan masyarakat kita tuh bakal terganggu banget, nggak bakal teratasi gitu loh. Dan berbagai masalah lainnya gitu. Jika pembangunan terhambat, maka kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya juga bisa ikut menurun juga gitu masalahnya. Oke, pada slide terakhir ini aku mau ngebahas apa aja sih yang dari slide 1 tuh yang aku bahas sampai slide terakhir ini, kesimpulannya gitu loh. Dari pembahasan yang tadi dapat aku simpulkan ya bahwa pajak itu memiliki peran yang penting banget dalam kehidupan bermasyarakat kita gitu. Pajak ngebantu membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum kayak tadi tuh, jalan dan jalan tol, jembatan dan lain sebagainya gitu loh. Dan juga bisa membiayai program-program yang dijalankan oleh negara kita gitu loh. Contohnya MBG. Contohnya MBG gitu loh, yang bagi anak-anak sekolah itu program terbaru dari Pak Prabowo itu. Nah, di era modern juga ya, sekarang tuh ya bayar pajak tuh udah mudah, bisa secara online gitu loh, lapor bayar tuh bisa online gitu. Dan sistem perpajakan juga ikut berkembang menjadi lebih praktis sama mengikuti perkembangan teknologi. Jadi udah enak banget bayar pajak sama lapor pajak tuh di era sekarang. Makanya aku masih nggak ngerti gitu ya, kenapa ada orang yang mager bayar pajak. Kan aneh ya, kenapa ya, aneh aja gitu. Sorry, walaupun masih ada pandangan, bagi kalian masih ada pandangan negatif tentang pajak gitu loh, kayak tadi tuh ngapain bayar pajak ya.
Ya itu sebenarnya pajak ya tetap memiliki peran besar dalam pembangunan negara gitu di kehidupan bermasyarakat kita gitu loh. Penting banget bagi negara kita soalnya salah satu pendapatan terbesar negara kita tuh dari pajak gitu yang udah aku jelasin tadi. Nah, itu aja dari materi yang mau kupaparkan kali ini gitu loh, presentasiku kali ini. Nah, sekian dari saya. Saya ingin tapi sebelumnya ya, aku pengen nutup presentasi ini dengan sebuah quotes dari Oliver Wendell Holmes Jr. Nah, dia ngomong gini, tax are the price we pay for civilized society, yang artinya pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan teratur gitu loh. Maksudnya, melalui pajak, masyarakat bisa berkontribusi mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya yang bisa digunain kita bersama gitu loh. Jadi itu aja yang mau ku sampaikan. Jadi ingat, jangan males bayar pajak karena pajak itu penting bagi negara kita. Jadi sekian dari aku. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bye-bye.